Assalamualaikum Sobat Football United ya. Ada pernyataan menarik yang ingin gue bahas di video kali ini dari Ruben Amorim ya. Ini sebenarnya dilakukan di konferensi pers sebelum Manchester United menghadapi Chelsea, di mana Ruben Amorim ini ditanya ya oleh media, apakah Sir Jim Ratcliffe ini meminta Ruben Amorim untuk merubah taktiknya. Dia mengatakan dengan tegas, Ruben Amorim ya, tidak sama sekali, tidak, bahkan bukan paus ya dikatakan demikian ya, not even Pope. Ini tidak akan diganti. Ini adalah pekerjaan saya, ini adalah tanggung jawab saya, dan ini adalah hidup saya. Fabrizio Romano juga kurang lebih mengatakan bahwa Sir Jim Ratcliffe ini menanyakan untuk mengganti sistem. Tidak sama sekali. Bahkan paus tidak bisa melakukannya. Ini adalah pekerjaan saya, ini tanggung jawab saya, dan ini adalah hidup saya. Sistem akan memiliki sebuah evolusi, dan saya melakukannya di cara saya. Saya harap saya akan memiliki waktu untuk berubah. Saya akan mengganti sistem. Ini akan menjadi sebuah evolusi, tapi kita butuh untuk membuat semua langkah-langkah yang bagus. Kalau saya adalah seorang pemain dan saya memiliki sebuah pelatih yang memiliki banyak tekanan, ini tidak masalah kalau semuanya di seluruh dunia ya mengatakan kalau Anda butuh mengganti sistemnya. Dan saat ini mereka melihat saya di cara yang berbeda. Nah, ada hal yang menarik menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim tersebut, dari apa yang disebutkan ya, bahwa setidaknya ada dua hal. Nomor satu, tidak ada intervensi dari Sir Jim Ratcliffe. Ini penting. Ini penting bahwa Manchester United saat ini memiliki co-owner yang lebih peduli menurut gue ya dengan squad, dengan tim, dengan klub bahkan dibandingkan dengan co-owner yang lainnya. Tapi pemilik ini juga tahu batas apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia tidak bisa lampaui. Dan ini penting menurut gue. Dalam sebuah organisasi ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada delegasi, terutama dalam leadership ya. Ini penting sekali, dan nampaknya ini yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Karena apakah ini merupakan hal yang normal dan banyak dilakukan oleh pemilik-pemilik lain? Bisa ya, bisa tidak. Contohnya ada banyak. Nottingham Forest misalnya ya. Dan juga klub-klub lain, bagaimana ada intervensi mungkin yang terlalu dalam kepada squad. Tidak selalu positif, sering sekali juga negatif. Karena menurut gue di luar wewenang bahkan ya, dengan segala pengetahuan yang lebih terbatas. Sebagai fans, dan gue yakin Sir Jim Ratcliffe pun juga demikian, sama seperti kita, ingin hasil bagus, ingin kemenangan. Tapi untuk urusan teknis, urusan taktik, detail-detailnya, data-data dan lain-lainnya, bagaimana cara ini dan itu, bukan ahlinya menurut gue. Dia adalah bisnismen, sama seperti gue ya, tidak memiliki background misalnya di kepelatihan. Dengan segala informasi yang terbatas, gue bisa baca buku ini, dengar podcast itu, dan lain-lain. Tapi tetap ada hal experience misalnya, ada hal, banyak hal lah menurut gue yang gue tidak miliki, yang pelatih-pelatih termasuk juga Ruben Amorim tentu saja miliki. Dan ini kan sama seperti fans-fans lainnya, menurut gue seperti itu. Dan Sir Jim Ratcliffe pun juga demikian. Bahwasanya dia hadir di Carrington, dia melakukan diskusi, dia melakukan pembicaraan, dia bertanya ada masalah apa, butuh solusi bagaimana, dia lihat apakah klub bisa memberikan solusi, bisa memberikan support seperti apa, lalu itu yang berusaha untuk diberikan. Ya menurut gue ini merupakan tugas dan juga bahkan wewenang dari manajemen Manchester United, termasuk juga Sir Jim Ratcliffe. Jadi ini merupakan hal yang positif gitu. Dia ingin membangun sebuah ekosistem, environment, lingkungan, bahkan nanti akan membentuk kultur yang lebih positif di klub ini. Hal yang bagus menurut gue. Tapi tentu saja ini butuh yang namanya proses ya. Lalu poin kedua, bahwasanya Ruben Amorim, dia sangat, gue gak mau bilang sangat kaku atau sangat keras kepala, tidak. Tapi dia sangat yakin sebenarnya
bahwa apa yang dilakukan ini benar. Mungkin hasilnya belum ada, mungkin hasilnya belum terlihat jelas, tapi dia sangat percaya gitu dengan apa yang dia lakukan. Well, menurut gue tidak ada hal yang salah di sana. Karena sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi saat ini bahwa dia direkrut, dia didatangkan ke Manchester United dengan pemikiran-pemikiran, dengan praktek-praktek, dengan implementasi-implementasi, dengan hasil-hasil yang didapatkan di klub sebelumnya, di tim sebelumnya. Dan dengan dasar itu kan dia didatangkan ke Old Trafford, bahwasannya manajemen sudah tahu sistemnya seperti apa, formasinya apa, taktiknya apa, butuh pemain-pemain seperti apa. Gua yakin, gue bisa salah tapi gue yakin itu sudah dikemukakan ketika dia melakukan pembicaraan garis miring interview sebelum dia diresmikan menjadi manajer Manchester United atau head coach Manchester United. Termasuk juga kenapa kok manajemen ingin datangnya bulan November, bukan di musim panas tahun ini seperti yang diharapkan oleh Ruben Amorim di awal ya kan. Artinya ya hal-hal apa dan bagaimana Ruben Amorim manajemen sudah tahu. Dan Ruben Amorim pun menurut gue, apakah dia salah dengan hal seperti ini atau tidak, kita akan lihat mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu. Karena buat gue menghakimi Ruben Amorim saat ini masih prematur, masih terlalu awal sekali. Dia mendapatkan waktu dari bulan November kemarin, di mana media mengolah betul ya, Manchester United buruk, peringkat 15, tidak trofi, tidak tiket ke Eropa dan lain-lain. Sementara ketika masuk ke musim ini, lihat hasilnya masih peringkat begini, begitu, mendapatkan hasil baru seperti ini, begitu, belum ada konsistensi permainan, masih ada kesulitan, kecerobohan, dan lain-lain. Tapi media tidak membagi tahapan secara lebih detail. Misalnya, memang musim lalu, 7 bulan itu, memang bukan untuk membalikkan hasil, menurut gua. Dan memang ini kan yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, tapi untuk melihat kapasitas squad Manchester United, pemain-pemain mana saja yang cocok, baik itu secara teknis maupun secara karakter dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim tidak mendapatkan pemain apa ya yang dibutuhkan bahkan untuk musim lalu membalikkan keadaan loh. Bayangin, dia ada bursa transfer musim dingin tapi hanya Dorgu seorang. Sementara squad lainnya dia harus manfaatkan dengan sistem yang jauh berbeda. Dan ketika itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ya menurut gue gimana? Memang pemain-pemainnya tidak didatangkan di awal dengan periode manajer sebelumnya untuk sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Dan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim ini sudah diketahui oleh manajemen. Bahkan di bulan November kalau nggak salah, Fabrizio Romano juga sempat menginformasikan, The Athletic juga kan, Ruben Amorim sempat ada pikiran untuk menyudahi di Manchester United karena betapa beratnya hasil-hasil negatif yang didapatkan gitu. Di luar ekspektasinya dia, tapi manajemen justru yang meyakinkan, enggak. Jadi menurut gue ya memang masih butuh waktu gitu. Tidak bisa langsung dijudge saat ini. Menurut gue seperti itu ya untuk Ruben Amorim ini. Masih terlalu prematur, masih terlalu awal. Dan apakah dengan yakinnya dia tidak ingin berubah, ini akan bisa mendapatkan hasil atau seperti apa, ya waktu yang akan menjawabnya. Kapan itu? Apakah akhir musim ini? Apakah musim depan? Bisa jadi sih menurut gue. Yang jelas tidak dalam waktu dekat ini gitu. Karena memang masih belum apa ya? Masih belum pada tahap untuk memetik hasil, menurut gue seperti itu. Tapi di sisi lain ya untuk klub sebesar Manchester United, hasil juga tidak bisa dikesampingkan gitu. Tapi bukan berarti terus harus dianggap bahwa Manchester United ini sejajar dengan klub yang lebih stabil saat ini. Enggak. Mereka 1, 2, bahkan 3 langkah mungkin ya gapnya dengan Manchester United dengan proses yang sudah mereka lalui duluan gitu loh. Dan balik lagi ya, jadi dari 2 informasi itu, menurut gua, apakah ini menunjukkan bahwa apakah Manchester United akan terpuruk musim ini atau seperti apa? Ya sekali lagi waktu yang akan menjawab. Cuman dari 2 hal ini, gue melihat bahwa support dari manajemen kepada Ruben Amorim masih sangat besar gitu ya. Sehingga dia bisa sangat yakin mengatakan di dalam sebuah konferensi pers bahwa ataupun wawancara interview bahwa dia akan memegang terus. Ini kan kalau seandainya dia
ternyata tidak mendapatkan kepercayaan dari manajemen, ini ujungnya akan bisa jadi buruk gitu ya. Karena manajemen akan berpikir, oh, ini orang apa-apaan gitu ya. Hasil buruk terus tapi kok sok ngotot, keras kepala mungkin ya, memegang sistemnya terus gitu. Tapi nampaknya manajemen melihat tidak seperti yang media lihat atau fans lihat kebanyakan gitu. Mungkin mereka juga memiliki rencana, dan apa yang saat ini terjadi masih belum terlalu jauh katakanlah ya, melenceng dari apa yang mereka perkirakan, apa yang mereka prediksi untuk musim ini. Bisa jadi demikian. Sehingga ya itu tadi yang gue katakan ya, Ruben Amorim percaya diri mengatakan hal ini. Lalu juga bagaimana Sir Jim Ratcliffe pun juga menurut gue tidak melakukan misalnya intervensi ya. Ini menunjukkan bahwa ya kalau mungkin situasi sudah sangat darurat ya, emergency, ya intervensi akan dilakukan. Dan intervensi biasanya yang dilakukan adalah bukan berupa ganti sistem, enggak. Sir Jim Ratcliffe dia tidak punya kapasitas dia adalah, ini tidak bisa diperbaiki lagi nih, dengan poin yang informasi data yang didapatkan A, B, C, D, maka ini waktunya sudah, intervensi itu yang akan dia lakukan gitu. Dan sampai dengan saat ini menurut gue tidak ada tanda-tanda kesana ya. Kita lihat akan seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.